Bab 1368. Jejak tanda menghilang. Kaidi Chai meninggal. Fandi Chai mematung sejenak, lalu mendadak dia berubah senang. Terhadap jenius keluarga Chai yang meninggal, dia tidak merasa sedih dan hanya semangat. Karena di dalam lubuk hatinya, dia sendiri adalah jenius keluarga Chai. Hanya karena kelahiran dia tidak baik, oleh karena itu dia ditahan oleh Kaidi Chai. Kepala rumah keluarga Chai hanya ada Kaidi Chai satu-satunya anak. Sekarang dia meninggal, lalu siapa yang membunuh pembunuh itu akan mendapat dukungannya. Fandi Chai mengangkat kepala menatap posisi makam Daneng. Ini juga ada kemungkinan, mau bagaimanapun Deani Chai juga sudah tua, dan tidak mudah melatih anak kandungnya sebagai penerus. Dia mengulurkan tangan, mendadak giok miliknya terbanglah reiki, dan muncullah beberapa bayangan orang di kekosongan. Wajah Erikin, Fernandini, dan yang lain muncul. Fase distraksi tingkat ketiga, orang sepertinya bisa membunuh Kaidi Chai. Fandi Chai sangat terkejut. Sepertinya menggunakan cara atau menyerang secara diam-diam, Kaidi Chai benar-benar tak berguna ternyata bisa kalah. Namun seperti ini sangat baik, kultivasi dia rendah, kemungkinan aku besar jika membunuhnya. Fandi Chai menjilati bibirnya, tatapannya membara. Sebelumnya, dirinya merasa Deani Chai tidak adil. Sekarang kesempatan yang besar muncul di hadapannya. Deani Chai meskipun sombong, tapi dia adil. Transmisi suara ini dibagikan ke seluruh murid keluarga Chai, tentunya dia tidak akan mengingkar janji. Membunuh orang itu, posisi kepala rumah selanjutnya adalah milik kita. Mendadak Fandi Chai terbang, menatap posisi makam Daneng lalu segera pergi. Di saat itu juga di dalam alam suci, seluruh murid keluarga Chai telah melihat transmisi suara. Beberapa dari mereka yang memiliki kultivasi sangat baik, kedua netra memancarkan sinar, seperti merasa adalah kesempatan baik. Mereka melepaskan segala urusan dan menuju makam Daneng dengan cepat. Seperti bukan musuh yang membunuh Kaidi Chai, tapi sebuah keuntungan, jebakan dari atas langit. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap Erikin, kecuali Tetua Cui. Tuan muda meninggal, ternyata karena sialan itu. Orang itu benar-benar sialan bahkan bisa mengalahkan kemampuan tuan muda. Jiwa Tetua Cui kini berada di tubuh kultivator muda, dia melihat isi pesan di giok dan wajahnya memucat. Sebelumnya tubuh dia pernah dihancurkan oleh Erikin, bahkan dia hampir meninggal. Tentunya dia lebih tahu dibanding keluarga Chai bahwa Erikin sangat menyeramkan. Tapi jenius lain di keluarga Chai pasti tergoyah. Mereka memandang rendah Erikin, pasti akan satu persatu berlawan, dan berakhir mereka akan berantem. Mau bagaimanapun posisi penerus hanya ada satu, jika begini terus akan rugi. Apakah harus memberitahu mereka? Mengingat masa lalu, Tetua Cui segera menggelengkan kepala. Aku adalah kultivator Kaidi Chai, meskipun aku memiliki niat baik, mereka tidak tentu akan percaya. Lagi pula siapa yang tahu apakah memang benar kepala rumah keluarga Chai ingin benar-benar membunuh Erikin, atau hanya ingin melemah kemampuan orang lain. Tetua Cui bukanlah seseorang yang benar-benar dipercayai oleh Kaidi Chai, oleh karena itu dia tidak tahu masalah Master Iblis. Jika dia tahu tujuan kepala rumah keluarga Chai adalah membunuh Erikin dengan cepat, apakah dia akan muntah darah? Jenius keluarga Chai terbang menuju ke zona inti alam suci. Jarak yang tak terhitung jumlahnya. Tempat yang memiliki jarak sekitar 40.000 km dari kota kuno Donghuang. Ini adalah sungai yang ditutupi oleh kabut. Sungai ini sangat luas, dan warna air lebih gelap. Meskipun sudah pagi, tapi di permukaan sungai dipenuhi oleh kabut warna abu-abu, bahkan terasa dingin. Seluruh sungai terasa kosong, dan hanya ada sebuah perahu kecil. Perahu kecil ini terdiri dua tukang perahu mengayunkan dayung, dan di tengah berdiri seorang biksu.
Biksu, kamu benar-benar kebetulan, sungai ini dinamakan hantu galau. Tukang perahu yang berani melewati sungai ini tidak banyak, kamu benar-benar beruntung karena bertemu dengan kita. Tukang perahu itu terkekeh sembari berujar. Biksu Huike hanya tersenyum dan mulai berdoa. Biksu tidak mengatakan beruntung, namun mengatakan takdir. Aku bisa bertemu dengan kalian adalah sebuah takdir. Benar, tentunya adalah takdir. Tukang perahu di belakang berujar sembari tersenyum. Pandangan dia tertuju di jubah sutra emas yang dikenakan oleh Huike, muncullah pikiran serakah dengan cepat. Tentunya itu adalah benda bagus, sebuah senjata ajaib. Jika menjualkan benda tersebut di paviliun Jubao, setidaknya akan mendapatkan 10 koin roh. Tapi aku mendengar sungai ini dinamakan hantu galau, apakah karena ada hantu? Huike bertanya. Benar, sesuai rumor jika tiba di tengah sungai akan muncul hantu jahat di sekeliling. Sebelumnya wilayah timur ini adalah tempat di mana kaisar membunuh 100 penjaga, lalu mereka berubah menjadi roh. Hanya kita yang bisa mengenali arah, mengenal jalan yang aman, dan baru bisa berhasil melewati. Ujar tukang perahu di depan. Oh, jadi akan segera melewati tengah sungai, bukan? Huike tersenyum dan berkata, aku ingin melihat sejago apa hantu jahat di sini. Dua tukang perahu hanya tersenyum tipis. Tentunya akan membuatmu melihat, kamu memiliki senjata ajaib, tentunya kultivasinya tidak rendah. Memanfaati hantu jahat dan membunuhmu. Dua orang tengah berpikir. Tiba-tiba mimik wajah Huike berubah. Mangkuk yang berada di tangannya tiba-tiba bergerak. Tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Tanda yang diberikan kaisar, lalu hawa untuk mencari Erik Kin menghilang. Ini menandakan tanda tersebut telah digunakan atau Erik Kin telah mati, tapi Erik Kin tidak melewati kultivator fase distraksi. Tidak ada kemampuan menggunakan tanda itu, jadi membuktikan anak itu mati. Mendadak Huike panik. Dia sendiri mencari keberadaan putra kaisar, namun di tengah jalan, putra kaisar meninggal. Meskipun kaisar tidak menyalahinya, tapi tentunya dia akan menyalahi dirinya karena ceroboh. Mengingat anak itu memiliki tanda kaisar, meskipun ada bahaya juga tidak akan mati. Tapi dia bertemu dengan siapa sehingga menghancurkan seluruh tandanya. Kini tatapan Huike membara, dia benar-benar terbang dengan tidak sabar. Dia bahkan ingin segera tiba kota kuno Donghuang dan membunuh seluruh orang. Tentang doa yang familiar baginya, dia bahkan telah melupakannya. Melatih Dharma demi memecahkan alam, bukan benar-benar ingin menjadi biksu. Bahkan dua brengsek ini menginginkan jubah sutra emas dan membunuhku, jangan mengira aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan, biksu? Kamu tidak boleh terbang di sungai hantu galau, segera turun. Melihat Huike terbang, dua kultivator yang menyamar menjadi tukang perahu mendadak marah. Mangsa yang telah dapat tiba-tiba kabur. Mereka juga terbang dan menuju ke arah Huike. Pergi. Huike berteriak, dia mengeluarkan kemampuannya yang biasa, namun kekuatannya bagaikan badai. Kultivator yang berada di depan berteriak histeris, tubuhnya seketika berubah menjadi kabut darah. Kultivator yang berada di belakang sepertinya mengeluarkan senjata ajaib, namun tubuhnya juga hancur, dan hanya menyisakan jiwanya yang kabur dengan terburu-buru. How! Sekelompok hantu mendengar suara langsung keluar dari permukaan air dengan semangat, dan menuju ke arah Huike. Jika bukan karena kalian membiarkan aku melewati sungai, bagaimana mungkin aku bisa menghabiskan waktu? Membuat Erik Kin terjebak dalam bahaya. Mimik wajah Huike terlihat sangat marah. Bersambung.